Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu bapak guru dan tenaga kependidikan yang saya banggakan, narasumber berbagi praktek baik atau yang kita kenal dengan NSBPB merupakan bagian dari strategi implementasi kurikulum Merdeka. Keberadaan NSBPB ini merupakan salah satu wujud dukungan kementerian terhadap satuan pendidikan yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Dalam perjalanannya, kurikulum Merdeka diakui sebagai kurikulum yang sangat membantu memerdekakan murid untuk menjadi lebih optimal dalam pembelajaran. Pembelajaran yang berfokus pada murid, hal ini dirasakan dan disampaikan oleh para guru dan tenaga kependidikan yang telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka di satuan pendidikannya masing-masing. Oleh karena itu, peran para guru yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka sangat ditunggu oleh mereka yang ingin belajar dan segera mengikuti praktek atau langkah baik yang telah dilakukan demi kemajuan pendidikan Indonesia. Pada episode webinar Akrab, Aksi Rabu Berbagi, bersama NSBPB kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh ibu bapak guru dan tenaga kependidikan adalah dengan mulai mempelajari dan memahami apa itu P5, lalu menyiapkan ekosistem sekolahnya, mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolahnya, mengelola, mendokumentasikan hingga mengevaluasi implementasi dari proyek tersebut. Semua materi terkait tahapan ini akan sama-sama kita pelajari dengan narasumber yang kompeten dan para NSBPP yang lebih dahulu menerapkan. Ibu dan Bapak yang saya hormati, pada kesempatan ini juga saya kembali ingin mengingatkan tentang tugas dan tanggung jawab NSBPB, yaitu bahwa seorang NSBPB hendaklah 1. Selalu semangat untuk berbagi praktek baik di satuan pendidikan maupun di komunitas belajar baik secara daring maupun luring. 2. Mengunggah praktek baik ke platform Merdeka Mengajar atau PMM yang telah disediakan. 3. Terus berupaya melakukan refleksi diri setelah berbagi praktek baik. 4. Menganalisis hasil umpan balik, refleksi diri dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Serta 5. Memberikan laporan kepada UPT atas aktivitas berbagi hasil umpan balik dan refleksi diri. Terakhir, saya ingin mengucapkan kepada Ibu dan Bapak yang telah mendaftar sebagai narasumber berbagi praktek baik. Semoga semangat dan dedikasi yang Ibu Bapak lakukan di daerahnya masing-masing dapat menjadi obor yang akan menerangi dunia, memajukan pendidikan Indonesia. Bagi yang belum mendaftar, ayo dipersilakan untuk segera mendaftar. Untuk NSBPB gelombang 3, pendaftarannya telah dibuka hingga tanggal 30 Maret. Jangan lupa, mari segera bergabung, bergerak bersama, wujudkan pelajar Pancasila. Salam hormat dan salam semangat dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sibukan ya? Lumayan, direportan untuk buka ya. Halo, Assalamualaikum. siang jadi pagi. Ada apa, Kak? Ya, Ini untuk tema yang terbaru. Ya udah, oke. kayak itu berkelanjutan. Sudah Waalaikumsalam. sampai foto-fotonya. Ya ampun, nih daftarnya banyak banget. Masa P5 seribet ini sih? Kan harusnya P5 nggak kayak gini nih. Masalah P5 ya, Bu? Iya, Pak. Kok tahu, Pak? Ya, saya pernah mengalami juga seperti itu. Oh, gitu. Sini, Pak, gabung-gabung, Pak. Kita Oke. sharing-sharing, Pak. Ya, Kenalan dulu ya kita, Pak ya. nah, Pak Sis. Pak Pris. Saya Bu Sinta, Pak. Jadi gini, Pak. Tadi saya habis ditelepon sama kakak saya. Ini anaknya itu kan sekolah yang sekolahnya tuh nerapin P5, tapi tiap hari ada proyek kayak gini, Pak. Suruh nyiapinnya gini. Ada kertas manila, krayon, karton. Tiap hari, Pak, kayak gini, Pak. Kan harusnya nggak ribet kayak gini ya, Pak ya. Kalau tiap hari suruh kerjain kayak gini, suruh nyiapin kayak gini kan nggak jadi kerjain kerjaan yang lain, Pak. Itu juga P5-nya jadi mahal, Iya, jadi betul. ribet. P5 itu sudah berpusat pada peserta didik. Lebih mudah dan lebih menyenangkan peserta didik. Sehingga peserta didik menyenangkan berbuat di P5.
Kalau orang tuanya terlibat ya itu berarti prinsip P5 tidak mengena seperti itu. Dan yang saya pahami memang P5 ini tidak harus menghasilkan produk ya. Jadi P5 ini memang ditujukan untuk membangun karakter dan kompetensi anak, tetapi tidak harus produk yang akhirnya biaya mahal, orang tua harus ikut membantu pekerjaan anak dan tentunya akan mengganggu aktivitas orang tua. Berarti penerapan P5 di tempat keponakan saya itu kurang tepat ya Pak ya? Padahal penerapan P5 di sekolah saya itu nggak kayak gitu Pak. Ibu guru ya? Iya Pak, saya guru di TK Pertiwi Godean. Kalau di tempat ibu penerapan P5 seperti apa? Oh, kalau di sekolah saya penerapan P5-nya itu waktu itu bikin buku cerita Pak. Itu untuk menguatkan dimensi kreatifnya Pak. Jadi waktu itu bertepatan sama Hari Buku Nasional sama SEA Games Pak. Jadi anak-anak dikenalkan dulu sama buku, sama dongeng-dongeng Pak yang ada di buku-buku cerita kayak gitu. Habis itu kita gali Pak, oh apa sih karakter yang mereka sukai? Kebanyakan di sekolah saya itu murid-muridnya suka sama karakter hewan Pak. Jadi habis itu kita cari deh ide Pak, kita sepakati sama-sama. Ternyata tokohnya itu adalah si bebek Pak. Jadi bebek itu kan dagingnya diolah ya Pak ya. Nah di bulu-bulunya itu biasanya dibuang. Akhirnya itu dari sampahnya itu kita olah Pak jadi shuttlecock. Dan salah satu murid saya itu ibunya juga pengrajin shuttlecock. Akhirnya kita sama-sama tuh Pak berkunjung ke sana Pak. Kita praktek dari bikin koknya sampai akhirnya anak-anak tahu oh ternyata kok yang selama ini dipakai sama atlet itu dibikin loh sama orang tua mereka. Terus kita nyusun tuh Pak, gimana sih alur ceritanya. Sampai akhirnya kita bikin bareng-bareng Pak bukunya. Terus habis itu setelah bukunya jadi, mereka jadi suka Pak sama bukunya Pak. Mereka jadi suka baca-baca buku. Kalau lagi ada waktu istirahat gitu, mereka suka tuh Pak. Ambil buku, habis itu dibaca. Kadang suka cerita sama saya Pak. Bu, saya juga pernah loh bikin buku kayak gini, katanya gitu Pak. Kalau penerapan P5 di sekolah Bapak gimana? Oh iya, kebetulan saya di SMK ya, mungkin beberapa hal yang sudah saya lakukan yaitu urgensi permasalahan yang ada di lingkungan adalah lulusan kami. Jadi sekolah kami ini sekolah yang mencetak anak siap kerja, sehingga asesmen awal atau asesmen diagnosis ini penekanan kami pada minat dan bakat. Passion mereka mau kemana? Dari hal itu kemudian oleh tim yang diketuai oleh kepala sekolah dan ada beberapa fasilitator akan menerjemahkan kebutuhan anak. Karena P5 ini harus kita pahami, kalau permasalahan dari Bu Sinta tadi kan harus membuat produk. Tapi sebenarnya menurut pemahaman saya tidak selalu harus menghasilkan produk. Bisa saja untuk menambah kompetensi anak, untuk menambah karakter anak. Sehingga di sekolah kami ini mengakses anak terhadap minat dan bakat. Mereka passionnya mau kemana? Dari hal itu kita merujuk pada tema yang sudah kita tentukan. Yang pertama pada waktu itu kita mengambil tema kearifan lokal. Sehingga kami menentukan topik dengan tim. Ya, kemudian dari passion anak ini kita terjemahkan agar mereka itu mempunyai gairah untuk mengikuti P5 ini. Nah, di situ ada anak yang minat ke tata boga. Walaupun kalau di SMA kan jurusannya macam-macam ya. Kebetulan sekolah kami itu ada DKV, AKL atau akuntansi dan lembaga keuangan, kemudian bisnis jaring dan pemasaran, kemudian ada teknik komputer dan jaringan. Tetapi mungkin passion mereka itu tidak ke situ. Ya, bisa saja mereka mempunyai talent-talent yang lain. Karena konsep kurikulum merdeka adalah, pemahaman saya adalah mengawal kodrat alam anak. Mengawal ini tentunya juga mengawal passionnya kemana, hobinya kemana, yang itu nantinya bisa jadi menjadi profesi mereka, karena kami SMK. Nah, dari tema kearifan lokal tadi, kami ada 4 topik. Yang topik pertama tentang tata boga, ya, kemudian topik kedua adalah teknik servis kendaraan ringan, kemudian musik, kemudian
yang satu adalah tata rias. Kearifan lokal ini merujuk pada kearifan-kearifan yang ada di lingkungan sekitar sekolah kami. Kebetulan di Solo itu dekat dengan keraton. Ya. Salah satu merujuk ke sana adalah bagaimana anak-anak kami bisa merias ala keraton Surakarta. Kemudian juga Solo adalah kota seniman, kota yang melahirkan beberapa jenis genre musik keroncong. Ya. Kemudian anak-anak kami kita giring untuk bagaimana dia bisa bermain musik, menampilkan musik jenis-jenis keroncong yang tentunya dimodifikasi. Kemudian di Solo terkenal dengan kulinernya, tetapi banyak anak-anak kita yang saat ini tidak mengetahui bahwa makanan-makanan yang punya histori atau sejarah dulu itu makanan-makanan yang sekarang ini didambakan masyarakat Solo dan para pengunjungnya, ya, yaitu tentang cendol dawet dan jenang ayu. Kemudian tentang servis kendaraan ringan. Nah, ini juga bagaimana mengubah karbon yang mengganggu lingkungan menjadi energi-energi yang positif. Dari hal ini, anak bergairah, mempunyai passion, karena konsep mengawal kodrat anak itu melekat pada pelaksanaan P5. Dan dari keempat topik ini tidak menghasilkan produk semua, ya, karena termasuk anak-anak yang mempunyai talent tata rias ini, dia mempunyai keterampilan tidak berupa produk. Termasuk anak bermain musik ini juga bukan produk, ya. Dan setelah ini kita lakukan, memang anak-anak bergairah karena mereka sesuai dengan apa yang dia mau di P5 ini. Dan tentunya ini memang perlu beberapa tahapan untuk mensukseskan P5 terkait dengan tema yang kami angkat. Ya, karena ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan, termasuk bagaimana mempersiapkan ekosistem sekolah untuk siap melakukan P5. Dan termasuk yang mungkin ini salah kaprah Pak Sis, bahwa banyak orang tua yang belum paham terhadap P5. Nilainya kok nggak ada ya di raport gitu kan. Nah, ini memang pernah kami alami dan kami sosialisasikan pada orang tua bahwa asesmen di P5 itu juga ada. Tetapi bedanya asesmen P5 dengan intrakurikuler, kalau intrakurikuler itu yang dinilai berdasarkan capaian pembelajaran, tetapi kalau P5 berdasarkan dimensi yang diambil. Karena tujuan akhir dari P5 ini adalah membangun karakter dan kompetensi anak. Nah, kalau Pak Sis sendiri bagaimana pengalaman terhadap P5 ini? Kebetulan saya di SMP ya Pak. Kalau di SMP pertama yang saya lakukan adalah bersama teman-teman mengakses panduan-panduan yang ada di PMN itu. Kemudian kita menyiapkan bersama tim koordinator dan fasilitator itu membuat yang namanya KOSP. Dari KOSP yang disesuaikan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kebetulan kami pertama itu mengambil tema Bhinneka Tunggal Ika, subtemanya adalah budaya daerah. Sehingga anak-anak kita beri kebebasan untuk memilih itu dengan namanya kelas-kelas proyek yang banyak. Salah satunya adalah kelas budaya daerah, ada tari daerah, ada masakan daerah, ada cerita daerah, dan yang terakhir adalah EO. Sehingga anak-anak pertama dengan alur yang sudah ada di panduan, setahu saya itu yang pertama itu ada alurnya P5 itu. Yang pertama adalah pengenalan, kemudian yang kedua kontekstualisasi, yang ketiga aksi, yang keempat adalah refleksi, dan yang terakhir tindak lanjut. Pertama-tama dari anak-anak itu, dari pilihan-pilihan tema Bhinneka Tunggal Ika itu, anak diberi pengenalan dulu tentang 5 kelas yang akan dipilih itu. Di kelas umum, anak-anak diberi pengertian apa toh yang namanya masakan daerah, apa toh yang dinamakan dengan tarian daerah, apa dengan cerita daerah, dan lain-lain seperti itu. Setelah itu anak memilih yang dia sukai, dan dia minati pilihan-pilihan itu, sehingga terjadi dinamanya kelas project. Kelas projectnya itu ada 5 yang sudah saya sebutkan tadi.
Di situ nanti kita menimbulkan aksi sesuai anak-anak itu dalam waktu sepekan. Karena lokasi waktunya kita buat per pekan. Jadi lokasi waktunya per pekan, biar efektif. Jadi per pekan itu ada alokasi waktunya model blok mungkin. Ya, model blok. Soalnya kalau 3 pekan intra, 1 pekan P5. Sehingga anak-anak itu tereksplorasi seperti sesuai minat bakatnya sesuai dengan prinsip dari P5, yaitu mengeksplorasi kemampuan anak menyelesaikan isu-isu lingkungan itu. Sehingga anak punya kompetensi, punya karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Anak senang, jadi tidak ada yang selalu merepotkan orang tua atau membuat biaya tinggi, itu kita lakukan. Jadi anak-anak suka, harusnya seperti itu P5. Tidak seperti yang di temannya, di ponakannya Bu Cinta tadi, orang tuanya terlibat, anaknya dibiayai beban tinggi, itu yang ribet. Sebetulnya P5 itu. Dan kemudian dalam P5 itu yang sebetulnya kan ya tadi proses. Tidak semua proyek P5 itu harus produk seperti yang di SMK tadi. Prosesnya kayak apa? Yaitu namanya ada asesmen. Siapa yang melakukan asesmen? Tim fasilitator kelas. Itu tugas-tugasnya sudah jelas. Setahu saya di panduan seperti itu. Itu kalau di sekolah saya di SMP. Nah, terkait dengan asesmen sendiri sebenarnya kan ada 3 asesmen ya Pak ya. Yang saya tahu dan saya pahami, yang pertama adalah asesmen awal. Ini untuk memetakan sebelum kita mendesain pembelajaran P5 yang terkait dengan kesiapan belajar anak, kemudian terkait juga bakat minat dan gaya belajar anak. Kemudian ada asesmen formatif, asesmen yang dilakukan oleh tim dalam hal ini fasilitator untuk melihat bagaimana mutu pembelajaran di P5 itu. Yang ini akan dievaluasi untuk perbaikan pembelajaran di P5. Kemudian yang ketiga adalah asesmen sumatif. Nah, asesmen sumatif ini untuk memperoleh nilai anak terkait dengan dimensi-dimensi yang diterapkan pada tema yang dipilih oleh sekolah. Nah, ini asesmen-asesmen ini memang saling berkaitan, sehingga kalimat mengawal kodrat anak ini dengan formasi asesmen yang disusun sedemikian rupa akan diharapkan menjadi pembelajaran yang bermakna di P5 ini. Kalau di tempat Mbak Sinta bagaimana ini terkait dengan asesmen untuk PAUD atau TK? Kalau di sekolah saya Pak, jadi setiap awal tahun pembelajaran itu pasti sekolah kami melakukan kunjungan rumah. Terus ada beberapa angket yang harus diisi sama wali murid. Itu untuk mengetahui gimana sih gaya belajar mereka kalau di rumah, sama siapa mereka belajar di rumah. Dan setiap pembelajaran pun itu juga ada asesmennya Pak. Jadi di awal kita tanyai, kemarin kita sudah belajar apa, apakah sepakat dengan kesepakatan kemarin mau diterapkan hari ini. Terus di akhirnya itu ada semacam instrumen gitu Pak. Kalau di TK kami pakai emoticon Pak. Jadi seberapa jauh sih guru hari ini mengajarnya, terstruktur atau tidak, apa yang disukai sama anak hari ini, apa yang tidak disukai, terus besok mau melakukan apa, seperti itu Pak. Kalau di TK lebih sederhana kayaknya ya Pak ya. Oh gitu. Iya. Pak Ases mungkin agak beda di SMP. Kalau saya asesmen itu berdasarkan modul ajar yang sudah dibuat dan disepakati sejak awal. Itu asesmennya seperti itu, disesuaikan dengan modul ajar yang disepakati, kemudian berdasarkan dimensi, sub elemen dan elemen yang dilaksanakan setiap kegiatan proyek itu. Tekniknya gimana? Tekniknya bisa penilaian antar teman, bisa penilaian observasi, bisa jurnal, bisa nanti di hasil karya. Jadi itu sudah disusun sejak awal karena kita koordinator dan tim fasilitator itu sudah membuat bahan ajar dan modul. Tapi Pak, kan tadi kita sudah menerapkan P5 juga ya di sekolah kita. Ada nggak sih Pak di sekolah Bapak itu yang guru-gurunya nggak setuju sama P5? Itulah yang menjadi salah satu tantangan implementasi P5 di sekolah, persepsi Bapak Ibu guru yang belum sama. Selain pada waktu kita melaksanakan P5 tahun pertama itu, panduan-panduan yang kita akses terbatas, itu juga menjadi tantangan kita semua. Perbedaan persepsi tentu ada, termasuk di sekolah kami, karena memang ini tantangan
kami dalam implementasi P5 ini. Jadi menyamakan persepsi sesama guru yang ada di situ. Karena memang langkah-langkah P5 salah satunya adalah mempersiapkan ekosistem termasuk pendidik dalam arti guru dan tim. Dan ini tentunya menjadi evaluasi setiap saat untuk mengertikan mereka sehingga persepsi tentang implementasi P5 ini biar lebih baik dari waktu ke waktu. Kok kayaknya bapak-bapak tahu banyak sih tentang P5? Sebenarnya dengan P5 saya juga belum paham, tapi saya punya teman yang lebih paham dan lebih ahli. Bagaimana kalau kita sama-sama ketemu dengan beliau? Boleh tuh Pak, ayo kita ke sana Pak. Oke. Oh, Pak Sis. Halo, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Bu. Silakan masuk. Ya. Permisi. Ya, silakan Pak. Mengganggu waktunya enggak Bu? Ya, Pak, terima kasih sudah datang ke sini. Ada apa nih Pak Sis? Apa yang bisa saya bantu? Oh ya Bu, perkenalkan dulu ini Pak Pri dari SMK, Pak. Bu Sinta dari PAUD. Bu Sinta. Tadi kita sudah membahas tentang P5. Saya ingin pencerahan dari Ibu tentang P5 yang dilaksanakan di sekolah. Jadi gini Bu Kiki, keponakan saya itu kan sekolahnya sekarang lagi menerapkan P5. Terus tiap hari itu ada tugas aja Bu. Udah nyiapin karton, terus pulang bawa tugas lagi. Dia minta bantuan lagi tuh ke ayahnya sama ke saya Bu. Apa emang benar penerapan P5 itu kayak gitu? Terus tujuan P5 itu sebenarnya kayak gimana sih Bu yang benar Bu? Oke, kalau kita berbicara tentang penerapan P5 ya, Bu ya tadi mungkin pertanyaan bagus yang tadi keduanya gitu. Apa sih tujuannya dari P5? Kalau dari namanya sendiri gitu ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila gitu ya, otomatis ini adalah memang kegiatan, rangkaian kegiatan yang kita maksudkan untuk bisa menguatkan profil pelajar Pancasila. Nah, cita-cita di profil pelajar Pancasila itu kan agar anak-anak jadi pelajar sepanjang hayat, kompeten, berkarakter, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kompeten dan berkarakternya itu dalam hal apa? Nah, itu di dimensi profil pelajar Pancasilanya, yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bernalar kritis, kreatif, mandiri, gotong royong gitu. Jadi intinya P5 itu adalah rangkaian kegiatan gitu ya, yang dia sudah konteksnya ini berbagai disiplin ilmu gitu, yang kita ingin anak-anak ini memang pembelajarannya nyata, berbasis apa yang terjadi di sekitarnya gitu, yang nanti fungsinya untuk meraih dimensi profil pelajar Pancasila tadi gitu. Nah, jadi kalau berbicara implementasi seperti apa ya rangkaian kegiatan yang bisa membantu terbangunnya karakter-karakter tersebut. Nah, ini pastinya akan sangat berbeda antara satu satuan pendidikan dengan satuan pendidikan lain gitu ya, seperti yang di Bu Sinta dan juga Pak Sis gitu ya, bisa sangat berbeda. Jadi tidak ada satu implementasi yang paling benar gitu, tapi tergantung dari kesiapannya satuan pendidikan, kemudian kebutuhan peserta didiknya apa gitu. Jadi nanti bisa sangat beragam gitu. Nah, yang nanti bisa dilihat awal gitu ya adalah lihat dulu mungkin dari misalnya visi misi sekolah gitu. Ketika satu sekolah ini fokusnya adalah di teknologi gitu ya. Nah, berarti mungkin bisa salah satu tema yang nanti dikembangkan gitu ya, tema-tema yang ada di proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu terkait rekayasa dan teknologi gitu ya. Jadi ada 7 tema ya Bapak Ibu yang ada di proyek penguatan profil pelajar Pancasila gitu untuk di Dasmen gitu, di pendidikan dasar dan menengah. Jadi ada kearifan lokal, kemudian gaya hidup berkelanjutan, lalu Bhinneka Tunggal Ika, kewirausahaan, nanti bisa dipelajari kembali gitu ya di panduannya. Itu sedangkan kalau PAUD itu dia fokusnya di bagian kearifan lokal, lalu gaya hidup berkelanjutan, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, dan juga untuk rekayasa dan teknologi gitu. Tapi namanya itu dikontekskan khusus PAUD gitu. Nah,
Nah, jadi tadi kalau kita berbicara implementasi gitu ya Bu ya, dilihat dulu bagaimana kesiapan sekolah saya gitu, apa kompetensi yang dipunya oleh guru-guru, kebutuhan sekolahnya apa gitu. Kalau misalnya satu satuan pendidikan itu tinggalnya di daerah perumahan yang bagus gitu ya, yang memang misalnya dari kebersihannya sudah baik, apakah urgensinya untuk kemudian berbicara atau berproyek tentang sampah itu tinggi gitu. Jadi kalau saya lihat kan banyak nih ya yang sekolah ada contoh sampah, semua sampah gitu. Tapi ketika dilihat lagi dengan konteks sekolahnya, dengan minat peserta didiknya, ternyata belum tentu nyambung gitu. Itu yang perlu dilihat gitu. Dan tadi ya Bu ya, kalau dibilang seperti apa implementasi yang benar gitu ya. Nah, apakah rangkaian kegiatan yang disiapkan sekolah itu sudah membantu membangun kira-kira gimana ya agar anak bisa lebih kreatif. Ya, kalau untuk misalnya gimana anak bisa bernalar kritis. Apa sih tandanya anak bernalar kritis gitu ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa mempelajari kembali gitu ya di keputusan Kepala Beskap, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan gitu ya, di nomor 9 tahun 2022. Nah, itu ada gambarannya gitu ya. Oh, ini kalau kreatif yang dimaksud tuh seperti apa sih ekspektasinya, harapannya. Kalau di PAUD itu pasti beda dong kreatifnya dengan di SMK gitu ya Pak. Nah, terus misalnya bernalar kritis gitu. Apa yang menandakan seorang bernalar kritis? Misalnya dia dapat mengajukan pertanyaan gitu ya yang memang untuk memenuhi rasa ingin tahunya gitu. Bagaimana kemampuan dia mengajukan pertanyaan? Apakah rangkaian kegiatan yang saya punya ketika saya mendidik bernalar kritis, saya tuh bisa membuat anak lebih ingin mengajukan pertanyaan. Saya bisa bikin anak itu berefleksi dengan pemikiran yang dia punya gitu. Jadi untuk tahu apakah implementasi saya sudah oke gitu ya, dilihat dari ini, apakah rangkaian kegiatan ini bisa membantu membangun karakter itu. Walaupun belum sampai ke sana gitu ya, tapi sedikit demi sedikit. Dan sebenarnya yang paling mudah gitu ya bisa dilihat adalah dari respon anak-anak. Yang paling pertama gitu kita harapkan adalah mereka senang dulu. Mereka senang dulu nih, antusias. Karena kan tadi profil pelajar Pancasila itu ingin agar anak itu menjadi pelajar sepanjang hayat. Otomatis kan mereka perlu punya passion-nya dulu untuk belajar. Nah, jadi paling awal dilihat anak-anak ini senang nggak dengan proyek ini. Kalau syarat itu belum, berarti kembali lagi nih, bagaimana rangkaian kegiatan saya bisa membantu anak-anak bisa lebih happy gitu. Setelah sudah dipastikan anak-anak antusias gitu ya, mereka senang mau mengikuti rangkaian proyeknya, baru dilihat, direfleksikan. Kegiatan-kegiatan yang saya siapkan bisa nggak membuat anak-anak ini kalau di pendidikan global misalnya ya, mengutamakan budaya toleransi gitu. Kira-kira rangkaian kegiatan saya ini bisa nggak ya gitu untuk mengarah ke sana. Ke dimensinya gitu ya Bu ya? Betul, ke dimensinya. Jadi tujuan utama dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu adalah membidik kompetensi dan karakter yang ada di dimensi profil pelajar Pancasila. Kalau melaksanakan tadi sesuai yang Ibu katakan, bahwa kita melaksanakan P5 itu sesuai dengan passion anaknya. Berarti itu kan berhubungan dengan merancang atau mendesain P5 itu ya Bu ya. Bagaimana merancang itu sangat tergantung nanti anak itu supaya menjadi senang, menjadi bahagia itu kan sesuai passionnya yang sebutan Ibu tadi. Berarti itu terkait dengan perancangan Bu ya. Ya, oke. Kalau kita berbicara tentang perancangan ya Pak Sis, tadi kembali lagi semua itu bergantung pada kesiapan sekolah gitu. Jadi sekolah siapnya seperti apa gitu. Kalau di panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu disebutkan bahwa lihat dulu sekolah siapnya seperti apa. Misalnya sekolah siapnya adalah tetapkan dulu dimensi. Pak Sis maunya karena misalnya anak-anak ini kelihatannya tuh mereka tuh kolaborasinya kurang gitu ya. Masih lebih individualis. Nah, mungkin sekolahnya Pak Sis itu ingin menguatkan gotong royongnya. Oke, berarti bidiklah dimensi gotong royong gitu ya. Kemudian juga misalnya nalar kritis gitu. Nah, kira-kira sekolah pasti siapnya adalah dengan dengan membidik dimensinya, kemudian pilihkan temanya, baru kemudian dibicarakan dengan anak-anak dari tema ini kita mau mengembangkan apa boleh gitu. Atau misalnya dari sekolah memang sudah ada sudah ada sasaran tertentu gitu ya. Misalnya ada isu apa yang ingin
diangkat di sekolah gitu ya. Jadi pilihkan temanya, topiknya ke anak-anak mereka yang kemudian mengerjakan, tapi nanti dalam aktivitasnya mereka boleh memilih mereka akan misalnya memberikan pemecahan solusinya apa, itu juga boleh gitu. Jadi kebebasan untuk anak-anaknya itu tadi tergantung dari kesiapan sekolahnya juga. Ya, seperti kita kemarin kan menanyakan anak-anak, misalkan tentang sekarang itu ibu kota daerah saja nggak tahu, tari daerah saja nggak tahu, terus budaya daerah saja nggak tahu. Itu kan berarti kita mengambil tema Bhinneka Tunggal Ika kan juga nggak apa-apa ya Bu. Oke, ya. Nah berarti tadi tujuannya adalah anak mengenal budaya daerah gitu ya Pak Sis ya. Oke, nah berarti yang ada dekat di sini ada tema tadi Bhinneka Tunggal Ika sama kearifan lokal. Nah, dipelajari kembali gitu ya, apa sih maksud dari tema-tema ini gitu. Jadi sebenarnya mungkin saya bahas sedikit ya soal tema-tema, kenapa dipilihnya tema-tema ini gitu. Jadi karena tadi Kemdikbud ingin anak-anak ini terbiasa dengan pembelajaran yang konteks sehari-hari gitu ya, itu diambil dari Sustainable Development Goals gitu, untuk ya agar anak-anak ini aware sama isu yang ada di sekitarnya gitu. Nah, tapi tadi kita lihat fokusnya dari masing-masing tema itu apa. Nah, kalau Bhinneka Tunggal Ika, dia fokusnya itu adalah mempromosikan budaya perdamaian untuk kemudian membangun toleransi. Gitu. Jadi dia fokusnya ke sana. Apakah dengan misalnya memperkenalkan budaya daerah, tarian daerah bisa bantu ke sana? Belum tentu ya Pak Sis ya. Tapi kalau kita lihat misalnya dengan tema kearifan lokal itu dia memang ya tadi namanya juga kearifan lokal ya, menggali apa sih potensi daerah sama budaya daerah gitu, yang ada di daerah tersebut. Nah, jadi mungkin kalau sampai pada tadi anak mengenal budaya daerah, tariannya apa segala macam, mungkin lebih cocok ke kearifan lokal. Tapi kalau mau pasti mau eksplorasi lebih jauh dari mereka tahu itu gitu ya, misalnya mereka diminta mengeksplorasi budaya masing-masing peserta didik nih, masing-masing peserta didiknya atau dari daerah masing-masing gitu ya. Lalu gimana caranya agar perbedaan ini tuh bisa membuat anak-anak tuh atau orang-orang lebih mau berdamai atau menghargai budaya orang lain gitu ya. Itu mungkin bisa masuk ke Bhinneka Tunggal Ika gitu. Jadi tolong dipastikan juga bahwa gitu ya tema kegiatan-kegiatan yang dibuat itu memang membidik tema yang ingin dicapai gitu. Artinya begini ya Bu ya. Pemahaman saya, tema ini bisa dibagi menjadi beberapa topik. Artinya satu tema bisa menjadi beberapa topik yang akhirnya pembelajaran berdiferensiasi ini terwujud juga dalam proyek profil pelajar Pancasila. Artinya bisa saja satu tema tertentu ada 4 topik yang akhirnya dari 4 kelompok peminatan ini berbeda proyeknya. Apakah bisa seperti itu, Bu? Iya, tadi ya kalau kita berbicara implementasi tidak ada satu implementasi yang paling benar. Nah, kalau tadi mungkin dari sekolah Bapak gitu ya ditemukan memang dari kelas ini cocok nih ketika dibagi 4 kelompok gitu ya misalnya. Lalu juga diferensiasinya itu bisa dalam berbagai hal. Misalnya tadi dalam prosesnya ya, ketika kita ingin mereka membahas suatu isu gitu ya, dan misalnya membuat sesuatu atau memberikan alternatif pemecahan masalahnya itu ya menurut si A beda, menurut si B beda. Kita minta mereka ekspor itu sama-sama. Tidak harus ada satu jawaban atau yang disepakati bersama gitu. Biar mereka ekspor, mereka kemudian apa pemecahan masalahnya, bagaimana bisa dieksplorasi, bisa nggak itu dilakukan gitu ya, atau nanti mereka mungkin mau bikin dalam bentuk apresiasi apa, biarkan produknya berbeda-beda gitu. Jadi nanti diferensiasinya itu bisa bermacam-macam gitu. Dan kalau dibilang boleh, ya kalau tadi memang itu cocok gitu ya untuk karakteristik sekolah Bapak, silahkan dijalankan. Artinya bisa mengakomodir kebutuhan belajar anak ya. Betul, betul. Kemudian tentang assessment mungkin ya, yang mungkin jadi banyak pertanyaan, terutama bagi siswa dan guru dan mungkin orang tua ya. Apa yang membedakan assessment intrakurikuler dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Oke, baik. Nah, kita nanti ke pertanyaannya Pak Pri dulu ya, baru nanti ke Bu Sinta tadi ada pertanyaan. Ya,
Kalau kita berbicara tentang assessment, tadi kita sudah tahu dulu tujuannya apa ya. Oh, tujuannya ini adalah membangun karakter. Walaupun kita tahu ya, kalau mengakses membangun karakter itu kan abstrak ya, susah ya gitu. Bapak Ibu. Susah. Tapi tadi kita bisa melihat dari indikasinya apa. Tadi kan misalnya indikasinya anak kritis itu apa sih? Oh, dia itu mau merefleksikan pemikirannya. Dia nggak hanya puas dengan oke, saya taunya gini, pokoknya itu yang benar gitu. Tapi dia mau cari tahu sumber informasi lain gitu ya, mau ngecek apakah benar gitu pemikirannya dia. Nah, berarti asesmennya itu yang kira-kira tadi bisa mengukur intinya adakah perubahan perilaku. Walaupun misalnya ya kita ingin dia kreatif, tapi mungkin dalam satu proyek saja belum berhasil dia sampai kreatif, tapi dia punya dari cara dia mengikuti rangkaian proyeknya itu, dia menunjukkan ada hal indikasi kreatifnya, misalnya dia mau mengeksplorasi gitu ya, melakukan sesuatu, membuat sesuatu, mencipta sesuatu gitu ya. Nah itu, oh berarti ini sudah ada nih. Nah itulah yang bisa dijadikan misalnya salah satu asesmennya. Jadi intinya sih harapan kami memang tidak harus semua dalam, kan kalau proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu harapannya bukan satu kegiatan ya, Bapak Ibu ya. Jadi misalnya kalau hanya selesai dalam satu hari atau misalnya satu kegiatan saja, maka itu bukan proyek P5 gitu. Karena tadi membangun karakter nggak mungkin hanya satu hari. Ya. Gitu. Nah, berarti kan ada rangkaian kegiatan nih yang tadi harapannya sudah disepakati bersama sama anak-anak gitu. Jadi mereka juga lebih antusias, betul. Nah, nanti asesmen itu silakan dilihat dari kebutuhannya. Misalnya di kegiatan pertama dan kedua itu adalah pengenalan terhadap isu gitu ya. Misalnya mereka diminta kalau kemarin tuh ada tragedi di Stadion Kanjuruhan gitu ya. Nah, itu kita bisa misalnya ambil yang cocok misalnya dari itu ini di anak-anak saya gitu ya. Itu juga suka tuh nonton pertandingan bola, konser apa segala macam. Saya khawatir bisa terjadi seperti itu pada dia. Nah, mungkin itu bisa diangkat gitu ya, kita ambil misalnya temanya dibangunlah jiwa dan raga gitu ya, bagaimana kesehatan, kesejahteraan fisik dan mental gitu ada di situ. Nah, kegiatan 1 dan 2-nya gitu ya, mungkin baru perkenalan dulu apa sih apa yang mau dibahas, misalnya tadi berbicara tentang riot atau kerusuhan massa gitu ya. Nah, lalu setelah itu Bapak ingin lihat nih seberapa mereka tertarik gitu ya dengan ini. Lalu Bapak minta misalnya mereka mengeksplorasi isu lagi, ada nggak isu-isu yang memang tadi terjadi kerusuhan karena massa gitu ya. Nah itu kemudian sudah selesai kegiatannya gitu ya, Bapak bisa melakukan asesmen formatifnya gitu ya dengan melihat dia mau nih mau eksplorasi, dia mau cari informasi lain terkait ke tragedi yang kemudian juga terjadi gitu ya, yang di waktu-waktu lain gitu ya, lalu sebabnya apa gitu. Nah, ketika antusiasmenya muncul kan berarti sudah mulai nih sebenarnya kelihatan dia ingin mencari tahu gitu ya. Nalar kreatifnya, nalar kritisnya sudah mulai jalan, bisa dimasukkan. Jadi nggak langsung misalnya dia sudah benar kritis nggak, tapi mungkin bagian dari nalar kritis itu apa. Terus tadi asesmen awal juga Bapak lakukan gitu ya, di yang tadi ketika tahu anak-anaknya ini butuh nih keselamatan, cara menjaga keselamatan diri gitu ya. Nah, ketika itu dirasakan sudah butuh, asesmen awal sudah dilakukan, kemudian formatifnya nanti baru dari yang sudah dibuat itu apa nih kegiatan berikutnya yang ujung-ujungnya itu untuk mencegah tadi ya, bagaimana saya bisa menyelamatkan diri jika ada misalnya kerusuhan massa. Nanti kan anak-anak tuh bisa eksplor tuh berkelompok atau individu, apa solusi dari saya gitu. Nanti dari situ sudah selesai rangkaian kegiatannya, baru dia Bapak silakan refleksikan. Kalau saya tadi targetkan dimensi bernalar kritis, lalu saya targetkan dimensinya untuk mandiri misalnya gitu ya. Nah, kira-kira sudah mulai muncul belum? Nah, nanti yang akan membantu itu mungkin sambil melihat keputusan Kepala Badan nomor 9 tahun 2022 tadi tentang dimensi, elemen, subelemen, profil pelajar Pancasila. Tapi itu hanya sebagai inspirasi ya, Bapak Ibu. Jadi bukan harus banget
sesuai sama yang ada di Tidak baku sana waktu, gitu ya. Tapi tadi bisa menjadi inspirasi. Kalau untuk usia SMA dan SMK, naral kritis yang diharapkan tuh sejauh apa? Nah, itu bisa membantu pertanyaan. Tapi kalau di PAUD nanti naral kritis yang dimaksud tuh seperti apa gitu. Nah, itu bisa Levelnya mungkin membantu. Iya, nanti itu sesuai juga dengan fase dan betul, Pak. Nanti itu bisa dijadikan bahan asesmennya, misalnya indikator asesmennya gitu ya. Mau nanti dia bisa bentuknya rubrik, bisa dibuat rubrik gitu ya. Lalu tadi dari yang sudah munculkah indikasi-indikasi naral kritisnya gitu ya, kreatifnya. Lalu juga bisa dibuat dari portofolio gitu ya, tadi bentuknya produk. Jadi produk nggak apa-apa gitu ya, kalau mau buat produk nggak apa-apa. Tapi tadi pastikan gongnya itu bukan produknya, bukan kemudian misalnya mau bikin kearifan lokal tadi mengenal budaya, gongnya harus pentas seni. Tapi si pentas seni ini tadi dia membantu nggak akan muncul kreativitasnya gitu ya, kebinekaan globalnya. Jadi dia tidak cukup hanya di tiba-tiba anak-anak disuruh latihan pentas seni, tiba-tiba anak disuruh bikin ini, bikin itu, tapi dari awal pengenalan dulu isunya. Peduli nggak mereka sama isu ini? Setelah mereka peduli, apa yang mereka mau lakukan? Mereka mau cari tahu lebih lanjut nggak? Terus sampai nanti kelihatan nih gitu dari tadi mungkin bisa dari produknya mereka, bisa dari pendapat-pendapat mereka itu nanti yang bisa dijadikan asesmennya. Berarti kalau melihat yang dijelaskan tadi tentang tujuan dan rancangan itu sebetulnya P5 itu menyenangkan ya Bu ya? Harusnya menyenangkan, mudah dilakukan dan anak-anak berpreferensi dalam melakukan kegiatan sehingga tidak akan merepotkan ibu bapaknya ya Pak atau orang lain ya. Itu betulnya kan gitu ya Bu ya? Betul Pak. Oke. Tapi yang terjadi nih menurut Bu Kiki bagaimana nih persepsi tentang keterlibatan lintas disiplin ilmu dalam hal ini mata pelajaran terkait dengan proyek atau tema yang dipilih dalam kurun waktu tertentu. Artinya begini, satu tema ini apakah semua mapel yang diajarkan di kelas itu harus terlibat dalam P5 ini? Oke, ya saya address dulu tadi yang Pak Sis katakan ya, oh berarti anak harus happy ya. Nah kita kembali lagi nih, kalau misalnya seperti PASIS gitu ya, SMP, SMA, anak kan juga sebenarnya sudah mulai bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan gitu ya. Otomatis dia saya mau seneng nih ngerjain ini. Ya bagaimana caranya gitu. Bagaimana biar kamu antusias mengerjakan ini. Kamu punya ide apa gitu. Jadi beri dia tanggung jawab juga untuk membuat proyek ini menyenangkan. Bukan hanya tanggung jawabnya PASIS dan Papri saja gitu. Tapi mungkin beda dengan Bu Sinta gitu ya. Anak-anaknya nih ya, oke, pasti cari tahu dulu apa yang buat mereka happy, apa yang mereka buat mereka antusias gitu. Oke, baru kemudian dijalankan proyeknya. Nah, kalau tadi soal lintas disiplin ilmu ya Papri, ya memang kita tidak bisa memaksakan sih, tidak ada ekspektasinya gitu ya. Satu tema tuh harus dikeroyok sama-sama guru-guru gitu ya semuanya. Tapi bisa dilihat kolaborasi untuk tema yang paling relevan. Libatkan guru-guru yang kira-kira memang dia cukup relevan dekat. Ya betul, relevan. Jadi kita harapannya dia pendekatan tapi juga holistik. Jadi nggak hanya dari misalnya guru IPA aja, oh kalau misalnya gaya hidup berkelanjutan pasti guru IPA nih gitu. Enggak, tapi lihat kira-kira dia dapat apa mungkin perspektif sejarah gitu. Kalau zaman dulu gimana isu sampah di Indonesia gitu. Kalau kita berbicara soal sampah ya. Kalau sekarang gimana gitu. Adakah pembelajaran yang kita bisa ambil di masa kini? Nah, itu gabungkan. Terus nanti ada lagi gitu ya. Tema yang lain mungkin yang lebih dekat yang mana. Jadi pastikan memang guru-guru tuh semuanya ikut kolaborasinya. Gitu. Jadi nanti nggak misalnya guru matematika nonton aja anak-anak memilah sampah gitu ya, tapi kira dirembukan bersama kira-kira ibu bisa pegang peran apa gitu. Dan gaya belajar anak pun pastinya beda-beda ya Bu ya. Iya. Langsung kita kaitkan. Terus kalau pelaksanaan P5 itu apakah harus sesuai dengan hari besar, misalnya hari besar nasional? Kadang itu ada Bu saya jumpain. Jadi pelaksanaan P5 misal ada Maulid Nabi gitu ya Bu, cuma sehari aja akhirnya ngerayainnya pawai bareng-bareng gitu. Apakah harus kayak gitu? Terus boleh nggak sih Bu, misalnya Maulid Nabi ini di tanggal 12, tapi kita mau bikin proyeknya tuh di tanggal 15, tapi dalam waktu 1 minggu misalnya. Boleh nggak sih Bu kayak gitu Bu? Oke. Kira-kira menurut Bapak Ibu bisa nggak seperti itu pelaksanaannya tadi ya? Misalnya perayaannya nih hari apa nih gitu, saya mau mengadakannya hari apa, tapi yang nggak jauh-jauh banget gitu. Mungkin nggak
pasti mungkin memungkinkan. Kenapa? Karena proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu kan memang memenangi satuan nih, mau seperti apa. Kalau tadi Maulid Nabi, oke, apa yang mau diangkat dari Maulid Nabinya? Misalnya teladan nabinya gitu ya. Nah, itu bisa dipersiapkan misalnya mau dari sebulan sebelumnya gitu, tentang sudah anak-anak dikenalkan lebih banyak tentang nabi, kemudian apalagi yang mau diambil dari Maulid Nabi itu gitu. Dan tadi selalu konteksnya itu kan yang ada di kehidupan sehari-hari anak gitu. Jadi tidak harus misalnya harus hari besar, harus misalnya yang hari besar keagamaan gitu. Tiba-tiba pawai, hari Kartini jadi pawai gitu ya. Betul, Tapi betul. tadi misalnya dari hari Kartini ini apa yang mau diambil teladannya gitu kan ya. Biasanya kan anak-anak jadi fashion show gitu kan ya, terus ya udah dia cuman pakai itu aja gitu ya, pakai seragam daerah gitu ya, baju adat daerah, udah selesai gitu. Mereka nggak dapat maknanya apa sih gitu. Nah, yang kita harapkan itu maknanya ini dapat. Siapa si Kartini ini gitu. Kalau proyek dilakukan sehari itu kan kelihatannya tidak mungkin ya, karena di dalam yang saya pahami di panduan itu kan proyek itu punya alur. Jadi alur pertamanya adalah pengenalan, kemudian kontekstualisasi, kemudian aksi, kemudian refleksi dan tindak lanjut. Apakah lima kegiatan itu bisa dilakukan satu hari? Kan kelihatannya sangat memaksakan seperti itu. Itulah menurut sepahaman saya harusnya ya tidak bisa dilakukan dalam satu hari dalam waktu alur itu yang dilakukan menurut saya gitu. Iya, Tapi emang harus sesuai sama hari-hari nasional, terus misalnya hari nasional atau ada tradisi-tradisi emang harus sesuai itu kah Bu? Iya. Harapannya tadi sesuai dengan konteks yang terjadi gitu ya di sekitar satuan pendidikan ibu pada saat itu gitu. Jadi misalnya sedang ada perayaan daerah atau ada yang memang terjadi gitu ya saat itu, misalnya saja di satuan pendidikan ibu ya ada yang misalnya kayak kemarin di Cianjur, habis gempa gitu ya, atau ada yang banjir. Nah, itu kan memang yang sedang terjadi saat itu gitu. Nah, itu bisa dijadikan bahan untuk proyeknya juga gitu. Jadi tidak hanya ya tadi hari-hari besarnya, tapi apa yang sedang terjadi gitu ya di sekitar sekolah saat itu bisa dijadikan bahan pembelajaran. Dan tadi seperti kata Pak Sis, kalau kita hanya satu kegiatan gitu, itu berarti bukan proyek, itu hanya kegiatan gitu. Karena tidak mungkin satu kegiatan bisa membuat anak menjadi berpendidikan global, iya karakternya jadi berubah. Gitu. Mengubah karakter butuh waktu. Betul sekali Pak. Artinya di P5 ini persepsi yang bermacam-macam ini mungkin tidak ada yang terlalu benar, tidak ada yang salah Bu ya. Itu kita ukur dengan kemampuan sekolah, kesiapan sekolah dalam implementasi P5. Termasuk yang tadi sempat kami perbincangan tentang image orang tua itu bahwa P5 itu mahal, ribet, dan harus memproduksi sebuah barang. Ini kan berarti dengan percakapan kita ini, pencerahan ini, itu menjadi hilang semua. Ya, sehingga menurut Bu Kiki, penerapan P5 yang menjadi prasyarat bagi satuan pendidikan itu yang menjadi perhatian apa Bu? Oke, ya tadi ya Bapak Ibu sebenarnya kalau berbicara ini proyek yang paling benar itu seperti apa gitu ya. Tadi tidak ada yang salah sekali gitu, tidak ada yang benar sekali gitu. Kenapa? Karena kita sedang mencoba membangun karakter. Cara yang Ibu lakukan di sekolah Ibu untuk membangun karakter bisa saja nggak berhasil kalau di satuannya Bapak gitu kan ya. Jadi dilihat mana yang kira-kira paling berhasil gitu. Nah, ini proses itu kan pasti juga perlu pembelajaran ya. Kadang berhasil, kadang enggak. Nah, itu pembelajaran sekolah. Jadi intinya sih kalau dari saya ya dicoba proyeknya gitu. Terus tadi dilihat kira-kira ini anak-anak senang nggak ya gitu. Ini membantu anak-anak tuh senang belajar nggak ya tadi. Terus ini kira-kira kegiatannya bisa membantu membangun karakter mereka nggak ya. Jadi dilihat dari refleksinya dari situ aja Pak gitu. Kalau misalnya kayaknya anak-anaknya belum seneng nih gitu. Oh, berarti untuk proyek berikutnya bisa dilihat berarti pendapat anak-anak penting nih gitu, bisa dilibatkan gitu. Terus selanjutnya makin dilihat makin sering berefleksi, apakah sudah membantu membangun karakter, apakah kegiatan ini bisa membuat perilaku anak jadi berbeda. Yang tadi misalnya kalau dia tadinya nggak peduli soal
isu kesehatan, kebersihan, dia jadi kelihatan gitu perubahan perilakunya gitu ya, menjadi lebih peduli. Nah itu kan sudah berhasil gitu. Dan tadi yang dibilang misalnya persiapannya, wah P5 ini mahal, sebenarnya tadi ya beda. Untuk di sekolah satu mungkin itu nggak mahal, tapi di sekolah lainnya dengan budget segitu tuh mahal sekali gitu ya misalnya. Jadi tadi silahkan gongnya itu boleh, misalnya kalau misalnya mau nyiapin sesuatu dengan budget, mau bikin produk boleh, tapi bukan itu gongnya. Itu hanya proses strateginya saja, tapi bukan tujuan utama. Iya, bukan tujuan utama. Tujuan utamanya tetap karakter yang ada di profil pelajar Pancasila. Jadi apapun yang dilakukan satuan pendidikan yang sekarang itu tidak ada yang salah ya Bu ya, kan namanya pendidikan itu butuh proses gitu. Jadi direfleksi, diperbaiki, akhirnya menjadi sesuatu yang kita dapat yang terbaik, itu aja berarti kan ya Bu. Iya, jadi ya berani saja, berani mencoba gitu ya, dan itu tadi dilihat dari sekali lagi kesiapan gitu. Kalau satuan pendidikan siapnya, saya mau ambil contoh dulu yang ada di PMM gitu misalnya, contoh proyek. Silakan, itu nggak berarti jadi nggak lebih keren daripada yang bikin sendiri gitu modul proyeknya. Kalau yang sudah merasa sanggup bikin modul sendiri, silakan bikin gitu. Selama tadi prosesnya berjalan berhasil membangun karakternya ya, dengan strategi apapun kan jadi ini ya, jadi yang jelas kita mengapresiasi satuan pendidikan yang berani mencoba daripada cuma diam saja nggak mau mencoba, itu intinya kan. Berarti pembelajaran semakin cerah ya. Iya. Setelah kita ketemu Bu Kiki. Iya betul, mudah murah juga Pak ya. Iya, dan ini sekarang kita juga tahun ini kurikulum dan pembelajaran juga PMM itu juga dari Kemdikbud memang sedang menyiapkan lagi contoh-contoh modul proyek yang tadi ya mungkin yang lebih beragam gitu, yang gimana sih kalau nggak tanpa produk, gimana sih kalau tanpa biaya gitu ya, kita mau ekspor dari banyak referensi ya. Iya betul, itu pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kita dialog-dialog kita ini membantu kami gitu ya untuk tahu kebutuhannya Bapak Ibu gitu ya, sehingga harapannya kami juga bisa nanti menyediakan yang sesuai kebutuhan itu. Oke. Kemudian Bu, untuk saya kan dari SMK nih. Iya Pak. Jadi tema kami kan beda dengan PAUD dan SMP SMA ya. Kalau dulu sempat ada 9 tema, ada kepekerjaan dan budaya kerja. Yang terbaru ini berapa Bu tema untuk SMK? Yang terakhir saya pelajari itu ada 8. Yang membedakan tadi ada 7, kami tambah kepekerjaan. Ya, sekarang itu perkembangannya seperti apa? Oke, Pak. Nah, kalau dari tema-temanya gitu ya, nanti juga bisa dipelajari lebih lanjut. Berapa temanya, apa maksud temanya itu bisa dipelajari di Keputusan Menteri nomor 262 tahun 2022. Nanti langsung saja di search bagian tema proyek muatan profil pelajar Pancasila. Jadi nggak perlu dibaca dari atas, karena kan banyak tuh. Nah, nanti dilihat temanya berapa. Dan itu setahu saya sih memang 8 Pak, jadi hanya tambah kebekerjaan saja. Kalau Dasmen kan 7, kalau PAUD 4 gitu. Nanti deskripsinya bisa dibaca di sana, dan mohon juga disemangati rekan-rekan kerjanya untuk membaca panduan proyek muatan profil pelajar Pancasilanya. Kita jadi tercerahkan nih Bu Kiki. Ya, jadi tadi yang masih ambigu-ambigu, kita persepsinya nggak sama, akhirnya kita samakan di sini. Makasih ya Bu Kiki ya. Kita sekarang sudah agak tercerahkan nih Bu. Semoga nanti pelaksanaan P5 kita dan juga mungkin di Indonesia pun lebih tepat lagi yang pastinya Bu. Amin ya Bu, semoga ya. Diteruskan nih komunitas, ini kan seperti komunitas belajar ya, nanti dengan rekan-rekan yang lebih banyak gitu ya, bisa belajar lagi, kita diskusi sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Kami mengganggu. Enggak Pak, sama sekali. Karena sudah dianggap cukup, kita pamit ya Bu ya. Baik. Terima kasih. Sama-sama.